setelah kumpul di rumahnya Pandu, sekarang kita menuju ke Kampung Kebangsaan Situs Dalam Pojok. Ya kan teman-teman? Ya. Halo teman-teman. Menjelajah di Persada Soekarno, Situs Dalam Pojok, Kediri. Proyek ini merupakan proyek UTS ISBD kita. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Alwanandar, NIM 1062053 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Saya berasal dari Jayapura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardistio dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. NIM saya 1062054. Saya berasal dari Surabaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizano Rahman dengan NIM 106200052. Prodi S1 Kedokteran Gigi. Asal Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Lorenzius Pandu Ardika Putra, NIM 101200099, Prodi S1 Farmasi dari Kediri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Listia Alentin, NIM 101200097. Saya dari Prodi S1 Farmasi, asal Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Lorencia Cahya Fatmawati, NIM 101200098 dari Prodi S1 Farmasi, asal Madiun. Dari pintu masuk kita langsung bisa melihat ada Kantor Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Serta ada Tugu Pancasila yang sangat besar ini. Di dalam kantor tersebut terdapat kitab-kitab agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia, yang menandakan bahwa budaya kita, selain kita mengembangkan budaya, kita tetap menjaga persatuan agama toleransi di Indonesia ini. Jadi ada kitab agama Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu. Jadi di dalam ini menandakan bahwa semua orang bisa datang ke sini tanpa memandang dari agama. Tugu Pancasila ini memiliki kisah menarik. Tugu ini dibangun dari anak-anak desa sini dengan cara mengumpulkan dana. Kemungkinan terkumpul dana sedikit sehingga dibantu oleh paguyuban-paguyuban sehingga terbentuk monumen Pancasila yang sangat megah ini, menandakan di desa ini sangat menjaga sekali apa itu Pancasila dan menerapkan poin-poin dari Pancasila tersebut. Ini adalah sanggar dari desa sini yang dinamakan Sanggar Budaya Susano Panji Saputro. Biasanya sanggar ini digunakan untuk tempat menari anak-anak, bermain gamelan, angklung, kebudayaan di sini. Dan biasanya digunakan untuk balai pertemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pohon asmara. Pohon ini merupakan saksi bisu kisah perjuangan Raden Mas Sukeni yang merupakan bapak dari Bung Karno untuk memperjuangkan cinta dari Ida Ayu Nyoman Rai, salah satu penari suci di Bali yang tidak bisa menikah. Mereka tidak bisa menikah karena terjadi perbedaan agama ataupun suku. Dengan memetik bunga dari pohon ini, akhirnya bapak dari Bung Karno bisa memantapkan hati untuk meminang Ibu Ida Ayu Nyoman Rai yang menjadi ibunya Bung Karno sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu yang dahulu
terdapat cerita bahwa Bung Karno pernah jatuh di batu itu. Di batu ini Bung Karno pernah jatuh dan pelipisnya terkena batu. Maka dari itu Bung Karno selalu menggunakan atau memakai kopiah, selalu dimiringkan karena untuk menutupi bekas lukanya. Setelah itu saya akan menjelaskan petilasan Insinyur Soekarno. Mari ikut saya. Di sini dahulunya itu tumbuh pohon beringin yang besar. Di bawahnya ada meja dan kursi untuk duduk. Lalu di sini Bapak Insinyur Soekarno belajar pidato seperti ini. Ya, sebenarnya tempat ini adalah pasar, tetapi waktu sekarang ini pasarnya tutup karena ada pandemi COVID-19, jadi pasarnya ditutup dan tidak ada aktivitas warga yang berjualan di sini. Di sini adalah area upacara. Biasanya itu untuk memperingati hari besar nasional. Salah satunya adalah waktu Hari Sumpah Pemuda seperti berikut ini. Berikutnya ini adalah rumah yang bersejarah juga, yaitu dalam pojok. Mari kita masuk. Berikut adalah kursi masa kecil Bung Karno, yaitu kursi Mas Panji Soemadjo Pati Dalem PP 9, sekaligus kursi peninggalan Presiden Soekarno di dalam pojok. Arti penting kursi ini pada tahun 1902 usai selamatan pergantian nama Koesno menjadi Soekarno. Di kursi ini Raden Mas Panji berwasiat. Raden Mas Panji itu adalah ayah dari Bapak Bung Karno, yaitu Tite Nono, bocah ini bakal jadi kembang jagat, yang berarti ingat-ingat anak ini akan jadi bunga dunia, ucap Raden Mas Panji Soemadjo sambil mengusap kepala Soekarno. Di sini kita bisa melihat di sini ada tombak dan keris Kyai Gadakan. Pusaka peninggalan Bung Karno adalah pusaka ini adalah cenderamata Presiden Soekarno pada saat kunjungan di Grobogan, Jawa Tengah. Bisa dilihat ini. Dan di bawahnya ada penambalan tulisan tangan Bung Karno pada media kulit berbahasa Jawa dan Arab Gundul. Lalu di samping sini ada tulisan tangan Al-Quran peninggalan Raden Mas Putro Somo Sewojo. Nah, di samping ini ada Kiai Tundung Musuh. Nah, keris ini cukup dikenang oleh Presiden Soekarno, pernah dibawa waktu terjadi insiden pemberontakan Musuh di Madiun. Selanjutnya di sini ada kamar sewaktu Bung Karno masih bayi atau kecil. Sebelum menjadi Soekarno, nama beliau adalah Kusno. Ini merupakan kamar bayi Kusno, tempat pergantian nama Kusno menjadi Soekarno. Di kamar ini bayi Kusno menjalani perawatan intensif dari tabib Denmas Mendung. Antara tahun 1902 sampai 1907, Kusno tinggal bersama ayah bundanya hingga nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Alasan nama Bung Karno berubah menjadi Soekarno adalah karena sewaktu masa kecilnya beliau mengalami sakit-sakitan karena
tidak tahu kenapa kok sewaktu kecil itu dia menjadi sakit-sakitan, sehingga budaya orang Jawa biasanya kalau ada anak sakit-sakitan atau pokoknya nggak sehat lah, itu biasanya namanya bisa diganti, ibaratnya menolak bala, sehingga berubah menjadi Soekarno, bisa sehat sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Berikut adalah kamar Bung Karno. Kamar ini digunakan Bung Karno pada saat liburan sekolah, dan kamar ini juga saksi pada saat Bung Karno menulis skripsi. Ini kamarnya semua masih asli, ini ada lukisan, belum terganti dari dulu sampai sekarang. Di sini adalah foto-foto koleksi dari peninggalan Bung Karno. Ini contohnya. Ini terus seperti ini juga koleksinya. Terus ini ada Pak, saya dari IKA ingin mengetahui tentang situs Sembilan Pojok. Dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih Dek. Saya namanya adalah Mulyani ya. Kebetulan termasuk relawan mulai awal ini dibuka sebagai situs Bung Karno. Kaitannya sejarah tentang rumah ini awalnya adalah milik Raden Mas Panji Somo Atmojo. Dan siapakah Raden Mas Panji Somo Atmojo itu? Raden Mas Panji Somo Atmojo itu adalah seorang patih Pakubono ke-9. Jadi seusai perang Diponegoro dan terjadi pro kontra di dalam keraton antara yang ikut Belanda dan yang tidak. Ternyata untuk pengikut setiap Pangeran Diponegoro itu lebih baik keluar dari keraton. Di antaranya adalah Raden Mas Panji Somo Atmojo yang termasuk patih yang disebutkan tadi. Beliau ke arah timur bersama teman-teman, termasuk orang-orang yang setia kepada Pangeran Diponegoro. Nah, termasuk Raden Mas Panji Somo Atmojo, beliau ada menuju di desa ini, tepatnya desa Pojok. Nah, dulu malah asik karena di sini masih hutan belantara, yang sebelahnya masih sudah ada kampung, tinggal bagian pojokannya, maka inilah disebut desa Pojok. Nah, Raden Mas Panji Somo Atmojo itu memiliki beberapa anak, 5 perempuan, 3 laki-laki. Yang laki-laki satunya ada di Kesultanan Ipoh, Malaysia, itu sebagai penasihat kesultanan ya. Di sana sudah pulang lagi ke Jawa, sudah menjadi keluarga negara sana dan meninggal di sana. Yang kedua itu Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Nah, Raden Mas Panji Somo Sewoyo inilah yang menjadi ayah angkat Bung Karno. Yang ketiga adalah Raden Mas Said Somo Diharjo. Raden Mas Said Somo Diharjo ketika istana kepresiden di Jogja, beliau diangkat sebagai penasihat presiden sekaligus kepala rumah tangga kepresidenan. Yang menempati rumah saat ini keturunan dari Raden Mas Said Somo Diharjo. Mengapa bukan keturunan dari Raden Mas Somo Sewoyo? Karena Raden Mas Somo Sewoyo tidak memiliki anak karena tidak menikah. Ini tentang dalam Pojok. Selanjutnya, lokasi atau akses perjalanan menuju desa ini. Ya, kalau lokasi perjalanan ini sudah bagus ya. Kalau perjalanannya dari ibu kota kabupaten sekitar 20 kilo ke ibu kota kecamatan sekitar 4 kilo. Nah, Kebudayaan yang ada di sini apa, Pak? ya, kebudayaan yang dilestarikan di sini
yang sedang berlangsung yang rutin. Satu adalah kegiatan latihan tari. Kegiatan latihan tari itu tiap seminggu sekali. Yang kemudian adalah kegiatan tembang mocopat. Itu yang diadakan di sini setiap malam kelahiran Bung Karno, yaitu setiap malam Kamis Pon. Dan tidak lupa kita pun juga ada kegiatan-kegiatan seperti pengembangan cinta tanah air, yaitu melalui dari teman-teman kalian mahasiswa yang mau kegiatan di sini, itu pasti kita isi tentang kebangsaan. Adat kebiasaan desa. Adat istiadat ke desa ya. Kalau di desa ini, khususnya di sini, kita setiap hari besar nasional kita mengadakan upacara atau kegiatan peringatan hari besar nasional. Baik kita adakan secara upacara, kemudian dilanjutkan dengan pentas seni, ataupun hanya sekedar doa bersama. Itu yang jadi adat istiadat di sini. Apa yang membuat desa ini tetap bertahan dengan kebiasaan yang ada? Ya, mengapa desa ini tetap bertahan dengan kebiasaan yang ada? Tentunya ada regenerasi. Ya, kalau kebudayaan kita tidak ditularkan kepada generasi, dan generasinya andaikan tidak mau, tentu hancurlah bangsa ini. Kita akan lebih luas lagi, bukannya desa ya. Kalau kita ingin negara ini tetap berdiri kokoh, maka jangan lupa kebudayaan harus dipegang teguh dan harus dilestarikan. Karena kebudayaan merupakan bagian dari jati diri bangsa. Kalau kebudayaan ini hilang, maka hilanglah bangsa ini. Seperti contoh dulu pernah ada Kesultanan Kurdi. Karena di sana tidak ada adat istiadat, mudah dihancurkan. Tinggal sekarang hanya suku Kurdi aja yang tidak jelas. Mungkin sekarang tidak jelas ya. Akhirnya berada di mana-mana suku Kurdi itu. Jadi ini terutama generasi muda harus mau melestarikan budaya sendiri, budaya bangsa sendiri. Ini contoh begini, maksudnya sesuai dengan Trisakti Bung Karno. Nah, ini harus diperhatikan generasi muda. Trisakti Bung Karno. Kalau kita ingin negara ini menjadi negara jaya, Trisakti Bung Karno ini harus kita laksanakan. Apa itu? Berdaulat di bidang hukum. Jadi kita dalam hukum itu harus bisa mengayomi, melindungi bangsa dan negara ini. Jangan sampai hukum dibuat untuk kepentingan asing. Kalau hukum ini dibuat karena ada maklar-maklar asing sehingga menimbulkan hukum ini untuk kepentingan asing, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah lagi. Namanya neokapitalisme. Hati-hati ini tugas adik-adik. Apakah hukum kita ini dipengaruhi oleh asing atau tidak? Ini tugas adik-adik untuk menyeleksi. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Kita lihat dalam pasal 33 Undang-Undang 45, di sini jelas disebutkan kekayaan alam, darat, air, dan udara dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ini tugas adik-adik. Apakah betul kekayaan alam kita dikuasai oleh negara? Atau hanya negara, perangkat negara sebagai maklar? Nah, ini. Yang ketiga adalah berperadaban di bidang budaya. Dan budaya kita memiliki peradaban yang sangat tinggi. Seni tarinya pun sangat indah. Seni patung pun juga sangat indah. Seni lukisnya sangat indah. Banyak tokoh-tokoh dari seni-seni yang menjadi seniman dunia. Dengan kalau generasi muda tidak mau melestarikan budaya kita, budaya bangsa sendiri, itu nanti
seperti yang saya sebut tadi, budaya kita akan menjadi hancur karena terpengaruh, terkikis oleh budaya asing. Kalau adik-adik generasi muda hanya membanggakan budaya asing, padahal peradaban kita sudah luar biasa. Apakah mau kita tenggelamkan sendiri bangsa dan negara kita? Nah, jadi itu tadi, agar untuk negara ini tetap berdiri kokoh, itu tadi, berdaulat di bidang hukum, berdikari di bidang ekonomi, berperadaban di bidang budaya. Oke. Kan dulu ada pasar di dekat sini toh Pak. Ya. Terus makanan khas daerah sini apa? Kalau makanan khas daerah sini ada beberapa makanan ya, tidak asing, tidak berbeda dengan yang lain ya, seperti ada tiwul, ada nasi jagung, ada punten. Nah, sayangnya dulu di sini ada pasar, ketika ada pandemi corona, pasarnya harus berhenti. Terima kasih atas wawancara dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi generasi muda. Itu tadi saya ingatkan kembali agar kita menjadi bangsa yang betul-betul merdeka, Trisakti Soekarno, berdaulat di bidang hukum, mandiri bidang ekonomi, berperadaban di bidang budaya. Ini harus kita laksanakan, harus kita pegang teguh dan kita laksanakan. Ya, selanjutnya di sini ada musola, tempat beribadah umat muslim. Di sini bangunannya itu, arsitekturnya itu berbau budaya Jawa ya. Memang konon katanya diceritakan dari bapak itu tadi, ada wejangan dari Eyang Panji, sok lek bangun ngomah kulon omah kayak ono langgar, etan omah kayak ono sanggar. Kalau bahasa Indonesia, di sebelah barat diberi langgar itu musola, terus yang di sebelah timur rumah itu sanggar budaya. Jadi selain mementingkan budaya, kita juga harus mementingkan religi atau agama, sehingga jika bersatu padu menjadi satu itu bisa menjadi yang kuat, bangsa yang kuat. Kita harus, kalau orang Jawa nguri-nguri budaya lan agama, itu kita harus belajar dari agama dan budaya, harus berjalan dengan bersamaan. Demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh saya dan teman-teman mengenai situs dalam pojok. Dan pada intinya kesimpulan yang saya dapat adalah semua tentang agama, sejarah maupun kebudayaan harus saling beriringan agar tercipta suatu kerukunan masyarakat yang ada di Indonesia. Bila ada salah kata dari saya dan teman-teman, saya ingin mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.